Halo para pejuang cinta sejati, apa kabar? Lagi pada sibuk nyari belahan jiwa atau lagi sibuk nangisin mantan? Nah, kalau lagi ngalamin yang kedua, berarti kita sefrekuensi. Tapi jangan khawatir, kali ini kita nggak bakal bahas mantan, melainkan tentang twin flame. Iya, itu loh, jodoh sejati yang katanya bikin hidup kita jadi berwarna, tapi kadang bikin kita nangis bombay juga. Nah, buat kamu yang lagi di fase pisah sama twin flame, aku punya beberapa tips anti galau. Pernah nggak sih ngerasain, pas lagi asik-asiknya main game online, tiba-tiba koneksi internet putus? Nah, itu tuh mirip banget sama separation phase dalam hubungan twin flame. Kita lagi asik-asiknya membangun hubungan, tiba-tiba harus offline dulu. Jadi, apa sih sebenarnya separation phase itu? Gini, bayangin aja kamu lagi bikin kue. Pas lagi asik-asiknya ngaduk adonan, tiba-tiba ovennya rusak. Kamu nggak bisa langsung lanjut bikin kue kan? Kamu harus nunggu ovennya diperbaiki dulu. Separation phase itu seperti oven yang lagi rusak. Kita butuh waktu buat memperbaiki diri sebelum bisa lanjut membangun hubungan yang lebih kuat. Kenapa sih kita harus ngalamin separation phase? Sebenarnya, separation phase itu seperti ujian buat hubungan kita. Ini waktu yang tepat buat kita introspeksi diri, ngembangin diri, dan belajar dari kesalahan. Jadi, walaupun sakit, tapi ini bagian penting dari proses pendewasaan kita. Contohnya gini, misalnya, kamu sama twin flame sering banget berantem karena masalah komunikasi. Pas separation phase, kamu bisa memanfaatkan waktu ini buat belajar cara berkomunikasi yang lebih efektif. Misalnya, dengan ikut kelas public speaking, atau sekadar baca buku tentang komunikasi. Intinya, separation phase itu seperti jeda iklan di tengah-tengah film kesukaan kita. Walaupun bikin kita penasaran, tapi jeda ini penting buat bikin cerita selanjutnya jadi lebih seru. Udah paham kan sekarang? Kalau masih ada yang bingung, jangan ragu buat nanya di kolom komentar ya, kita bahas bareng-bareng. Kenapa sih harus pisah dulu? Ini alasannya. Udah pada paham kan? Kenapa hubungan sama twin flame itu bisa jadi rumit? Salah satu hal yang bikin kita bingung adalah, kenapa kita harus ngalamin separation phase? Kok harus pisah sih? Padahal lagi asik-asiknya. Kenapa separation phase bisa terjadi? Sebenarnya, separation phase itu seperti waktu kita lagi belajar naik sepeda. Awalnya kita sering jatuh, terus harus belajar lagi dari awal. Di hubungan juga gitu, terkadang kita butuh jatuh dulu baru bisa berdiri lagi. Beberapa alasan umum kenapa separation phase terjadi. Pertama, luka lama. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak kamu punya pengalaman pahit di hubungan sebelumnya? Luka-luka itu kadang masih nempel dan bikin kita jadi nggak percaya sama orang lain. Kedua, trauma. Mungkin kamu pernah ngalamin trauma yang cukup dalam. Misalnya, perceraian orang tua atau kehilangan orang yang dicintai. Trauma ini bisa bikin kita jadi lebih protektif dan susah buat dekat sama orang lain. Ketiga, butuh waktu untuk diri sendiri. Terkadang, kita butuh waktu untuk fokus sama diri sendiri. Misalnya, kamu pengen banget ngejar mimpi atau hobi yang udah lama tertunda. Dan berikutnya, tes kesetiaan. Iya, gak enak banget dengernya. Tapi kadang, separation phase ini seperti ujian buat kita dan pasangan. Ini buat ngeliat seberapa kuat cinta kita. Aku juga pernah ngalamin separation phase yang cukup berat. Dulu, aku sama pasangan sering banget berantem karena masalah yang sepele. Sampai akhirnya kita mutusin buat pisah sementara. Awalnya sih sakit banget, tapi lama-lama aku sadar kalau ini adalah kesempatan buat aku introspeksi diri dan memperbaiki diri. Ternyata, selama ini aku terlalu fokus sama kebahagiaan pasangan, sampai lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Intinya, separation phase itu seperti waktu kita lagi ngecharge baterai handphone. Setelah kehabisan baterai, kita butuh waktu buat ngecharge supaya bisa dipakai lagi. Di hubungan juga gitu,
Kita butuh waktu untuk nge-charge energi positif kita supaya bisa kembali lebih kuat. Jadi, kalau kamu lagi ngalamin separation phase, jangan berkecil hati ya. Anggap aja ini sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Gimana sobat semua? Udah lebih paham kan kenapa separation phase bisa terjadi? Kalau masih ada pertanyaan, jangan ragu buat nanya di kolom komentar. Lagi galau karena ngalamin separation phase? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Banyak yang ngerasain hal yang sama. Kali ini, aku mau bagi-bagi tips biar kamu bisa melewati fase ini dengan lebih tenang dan bahagia. Pertama, milk time is the best time. Pernah nggak ngerasain capek banget terus pengen rebahan seharian? Nah, sekarang saatnya kamu manjain diri sendiri. Coba deh luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu suka, seperti nonton drakor, baca buku, atau jalan-jalan santai. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan ya, dengan makan makanan bergizi dan olahraga teratur. Kedua, sabar dulu, nanti juga nyusul. Pengen banget cepat-cepat balikan sama twin flame? Sabar dulu besti. Proses separation ini penting banget buat kalian berdua. Anggap aja ini seperti lagi masak mie instan, kalau kelamaan diaduk, bisa hancur jadinya. Jadi, biarin aja prosesnya berjalan dengan alami. Ketiga, komunikasi yang sehat itu penting. Kalau kalian masih bisa komunikasi, jangan ragu untuk ngobrol. Tapi ingat ya, komunikasinya harus sopan, dan gak bikin salah satu pihak merasa tersakiti. Misalnya, kalau kamu lagi kesal, jangan langsung marah-marah. Coba deh ungkapkan perasaanmu dengan cara yang lebih lembut. Keempat, lepasin kendali, nikmati prosesnya. Kita sering banget pengen ngontrol semuanya, tapi dalam hubungan, kita nggak bisa ngontrol perasaan orang lain. Jadi, belajarlah untuk melepaskan dan percaya sama prosesnya. Anggap aja, ini seperti lagi naik roller coaster. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Kelima, kamu kuat kok. Percaya deh, kamu pasti bisa melewati fase ini. Ingatlah, kamu adalah pribadi yang kuat dan mandiri. Jangan pernah menyerah, dan teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Misalnya, kamu lagi sedih banget karena ditinggal twin flame. Coba deh alihkan perhatianmu dengan ikut kelas memasak atau belajar bahasa baru. Siapa tahu, kamu ketemu teman baru yang punya minat yang sama. Intinya, separation phase itu nggak selamanya buruk. Justru ini adalah kesempatan buatmu untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, jangan takut untuk menghadapi tantangan ini ya. Gimana sobat semua? Udah siap buat move on dari fase ini? Kalau masih ada pertanyaan, jangan ragu buat nanya di kolom komentar. Pernah dengar mitos nggak? Kalau separation phase itu tanda kalau hubungan kamu sama twin flame udah berakhir. Jangan langsung percaya dulu. Banyak banget mitos-mitos yang beredar tentang separation phase, tapi nggak semuanya benar kok. Mitos pertama, kalau pisah berarti nggak jodoh. Ini sih mitos yang paling bikin sedih. Padahal, separation phase itu seperti lagi main petak umpet. Kita lagi nyari waktu yang tepat buat ketemu lagi. Jadi, jangan langsung menyerah. Mitos kedua, setelah pisah, pasti nggak akan balikan. Ini sih mitos yang paling bikin hopeless. Padahal, banyak banget kisah nyata pasangan yang berhasil melewati separation phase dan akhirnya bersatu lagi. Jadi, jangan kehilangan harapan. Intinya, separation phase itu nggak selalu berarti akhir dari segalanya. Kadang, justru ini adalah awal dari babak baru yang lebih indah. Semangat sobat semua, kamu pasti bisa lewati ini. Lagi sedih karena ngalamin separation phase? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Banyak orang yang pernah ngalamin hal yang sama. Kalau kamu merasa overwhelmed, jangan ragu untuk cerita sama teman atau keluarga terdekat. Atau, kamu bisa coba konsultasi ke psikolog. Ingat ya, setiap badai pasti berlalu. Setelah hujan, pasti ada pelangi. Jadi, tetap semangat dan jangan pernah menyerah.
Mari kita saling support. Kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan tentang separation phase, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Oke deh, sekian dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.